Film ini mengambil tempat selama zaman Hyborian, sebuah masa yang ada ribuan tahun sebelum peradaban modern. Kita melihat seorang pandai besi Cimmerian menunjukkan pedang mahakarya yang ia ciptakan kepada putranya yang masih muda, Conan. Dia menjelaskan bahwa seseorang tidak boleh mempercayai pria, wanita, atau binatang buas, tetapi mereka bisa mempercayai pedang mereka. Dalam adegan berikutnya, saat Conan mengais-ngais hutan bersama beberapa anak laki-laki, dia menemukan geng musuh. Ketakutan, dia bergegas kembali untuk memberitahu penduduk desa, tetapi pasukan musuh tiba di sana lebih dulu. Mereka mulai secara brutal membantai penduduk desa dan membakar rumah-rumah mereka. Hanya sedikit yang bisa mempersenjatai diri dan melawan. Ayah Conan juga bertarung dengan gagah berani, tetapi seorang pria bernama Rexor menyerangnya dari belakang dengan kapak besar. Dia kemudian melepaskan anjing-anjing perang untuk menghabisi pandai besi yang terluka itu. Setelah itu, kita bertemu pemimpin pasukan musuh, seorang penyihir bernama Tulsa. Dia mendekati ibu Conan, yang mencoba menyerangnya dengan pedang. Namun, Tulsa dengan mudah menghipnotisnya dengan tatapannya dan memenggalnya, membuat Conan ketakutan. Setelah pembantaian, para penyerang menangkap anak-anak dan menjual mereka sebagai budak. Tidak ada yang tahu siapa penyerang itu atau kemana mereka pergi, tetapi Conan mengingat banner mereka, yang menampilkan seekor ular berkepala dua di atas matahari dan bulan hitam. Anak-anak muda itu kemudian digunakan sebagai buruh untuk menjaga treadmill besar tetap berjalan, yang dikenal sebagai roda penderitaan. Beralih ke bertahun-tahun kemudian, Conan telah menjadi dewasa dan dia cukup kuat untuk menjalankan treadmill itu sendirian. Pemiliknya kemudian mempekerjakannya sebagai gladiator, di mana dia memenangkan pertempuran yang tak terhitung jumlahnya. Setelah itu, dia dibawa ke timur, di mana dia menerima pelatihan tempur formal dari para ahli seni bela diri. Conan tidak hanya meningkatkan keterampilan tempurnya tetapi juga kemahirannya dengan pedang dan senjata lainnya. Selanjutnya, dia belajar membaca dan menulis, dan wanita muda disediakan untuknya untuk tidur bersama. Conan terus memenangkan pertarungannya dan pemiliknya menjadi sangat kaya. Dengan demikian, dia akhirnya diberikan kebebasannya. Dalam adegan berikutnya, Conan kembali ke barat tetapi dikejar melintasi dataran oleh sekawanan anjing liar. Dia mencari perlindungan di formasi batu terpencil, di mana dia secara tidak sengaja memasuki makam seorang raja tua. Dia kemudian mencuri pedang raja sehingga dia bisa membela diri dari anjing-anjing itu. Setelah itu, Conan mengembara selama bertahun-tahun dan memiliki banyak petualangan. Tetapi kemanapun dia pergi, dia bertanya apakah ada yang tahu tanda ular berkepala dua di atas matahari dan bulan hitam. Suatu hari, saat bepergian melalui hutan belantara, Conan menemukan sebuah gubuk kecil yang ditempati oleh seorang wanita. Dia mengundangnya masuk dan mengklaim bahwa dia mengenalnya dari kisah-kisah populernya. Conan menjelaskan bahwa dia sedang mencari simbol, seekor ular tunggal dengan dua kepala yang saling berhadapan. Wanita itu menawarkan untuk membantunya, tetapi dengan syarat dia tidur dengannya. Conan setuju tanpa ragu-ragu, dan mereka pergi tidur bersama. Selama sesi bercinta mereka, wanita itu memberitahu Conan bahwa dia akan menemukan apa yang dia cari di kota kuno Shadizar. Tetapi beberapa saat kemudian, dia berubah menjadi iblis dan mencoba menyerangnya, memaksa Conan untuk melemparnya ke api. Kemudian terungkap bahwa dia adalah seorang penyihir. Dia kemudian berubah menjadi bola api dan lari sambil tertawa. Keesokan harinya, Conan bersiap untuk pergi, tetapi dia menemukan seorang pria dirantai di luar rumah penyihir itu. Namanya Subotai, dan dia adalah pemanah dan pencuri Hircanian. Ternyata dia ditinggalkan di sana untuk mati sebagai hukuman atas pencuriannya. Conan membebaskannya, dan keduanya dengan cepat menjadi teman. Dia kemudian berbagi tentang simbol ular dan rencananya untuk mengunjungi Shadizar. Karena tidak ada tujuan yang lain, Subotai juga menawarkan untuk menemaninya dalam perjalanannya. Dalam adegan berikutnya, mereka tiba di Shadizar dan bertanya kepada seorang pria tua tentang simbol ular yang aneh itu. Pria itu mengarahkan mereka ke Menara Ular, sebuah kuil lokal untuk kultus baru yang menyembah ular. Dia juga mengungkapkan bahwa lokasi itu dikatakan memiliki harta karun yang luar biasa, termasuk rubi besar yang dikenal sebagai mata ular. Kemudian, ketika Conan dan Subotai mencoba memanjat kuil, mereka menemukan pencuri lain bernama Valeria. Ketiganya kemudian memutuskan untuk bergabung dan membobol kuil untuk mencuri harta karun. Setelah itu, Valeria memanjat menara dan memeriksa lantai atas, di mana Rexor sedang melakukan ritual. Dia menghipnotis seorang wanita agar telanjang dan melemparkan dirinya ke dalam lubang ular. Sementara itu, Conan dan Subotai mencapai lubang yang berisi mata ular, yang dijaga oleh seekor ular besar. Tetapi ular itu saat ini sedang tidur, jadi keduanya mencuri semua yang mereka bisa, termasuk rubi besar. Beberapa saat kemudian, Conan menemukan Leontin dengan ular berkepala dua, mengonfirmasi bahwa dia berada di jalur yang benar. Dia mencurinya juga, tetapi saat itulah ular itu terbangun. Pertarungan mematikan kemudian terjadi antara kedua belah pihak tetapi para pria itu akhirnya berhasil membunuh makhluk itu. Secara bersamaan, Rexor menemukan bahwa ular itu telah mati dan menjadi sangat marah. Dia segera mengirim penjaganya mengejar para pencuri tetapi para pahlawan kita berhasil melarikan diri tanpa cedera.
Setelah perampokan yang berhasil, mereka memanjakan diri dalam sesi pesta dan minum-minum yang intens. Conan bahkan menghadiahkan rubi besar itu kepada Valeria, dan mereka akhirnya bercinta. Keesokan paginya, mereka dijemput oleh tentara dan dibawa ke istana raja lokal, Osric. Dia memberitahu para pencuri bahwa dia tahu apa yang telah mereka lakukan karena Rexor datang untuk mengeluh kepadanya. Dia juga menyatakan bagaimana Rexor mengancamnya dengan konsekuensi jika dia tidak menangkap para pencuri. Setelah mendengar ini, ketiganya ketakutan dan mengira bahwa mereka akan dieksekusi. Tetapi yang mengejutkan mereka, Osric mengungkapkan bahwa dia tidak peduli dengan kultus ular dan malah memberi selamat kepada mereka. Dia menjelaskan bahwa putrinya sendiri, Yasmin, telah bergabung dengan kultus itu dan merupakan pengikut setia imam besar, Tulsa. Pada saat ini, dia sedang dalam perjalanan ke tempat yang disebut Kuil Set untuk menikahi Tulsa. Osric kemudian menghujani ketiganya dengan hadiah dan berjanji untuk memberikan cukup harta karun bagi mereka untuk menjadi raja. Sebagai imbalannya, dia ingin mereka menyelamatkan putrinya dari cengkeraman Tulsa. Setelah beberapa saat, Conan dan Valeria kembali akrab dan mengungkapkan cinta mereka satu sama lain. Valeria tidak ingin mengambil risiko kebahagiaan mereka saat ini dan menyarankan untuk tidak mengejar Yasmin. Dia menjelaskan bahwa mereka seharusnya hanya menikmati harta karun mereka dan membiarkan Raja Osric yang menangani masalahnya sendiri. Conan berpura-pura setuju dengannya, tetapi dalam benaknya, dia bertekad untuk membalas dendam pada Tulsa. Keesokan paginya, dia bangun sebelum yang lain dan berangkat sendirian ke Kuil Set. Setelah beberapa saat berjalan, dia tiba di batu-batu berdiri suci yang dijaga oleh seorang penyihir tua bernama Akiro. Mereka dengan cepat menjadi teman dan menghabiskan malam berbicara tentang kehidupan mereka. Conan mendiskusikan misinya, tetapi Akiro memperingatkannya bahwa Tulsa jauh lebih kuat daripada orang biasa. Keesokan harinya, Conan melanjutkan perjalanannya dan tiba di luar Kuil Set. Dia menyerang seorang pendeta dan menjatuhkannya pingsan sebelum mencuri pakaiannya. Dia kemudian menyamar sebagai pendeta dan menyelinap ke dalam kuil, bersama dengan yang lain. Namun, tak lama setelah itu, salah satu pendeta melihat liontin ular, yang dicuri dari kuil. Ini dengan cepat membongkar penyamaran pahlawan kita, dan dia dibawa ke hadapan Tulsa. Tulsa menyiksa Conan dan memarahinya karena mencuri dari kuil mereka dan membunuh ular suci mereka. Conan juga mengungkapkan kemarahan tentang bagaimana mereka membunuh orang tuanya dan menghancurkan desanya. Namun, Tulsa menjawab bahwa dia masih muda saat itu dan tidak mengingat insiden tersebut. Dia kemudian mengarahkan anak buahnya untuk menyalibkan Conan di pohon penyesalan. Setelah itu, Conan ditinggalkan di padang pasir, dipaku pada pohon kuno. Dia mengira dia akan segera mati, tetapi beberapa hari kemudian, Subotai berhasil menemukannya tidak sadarkan diri. Valeria tiba tak lama setelah itu, dan mereka membebaskannya dari paku dan membawanya ke gubuk Akiro. Conan hampir mati pada titik ini, jadi Akiro memanggil roh-roh dunia bawah untuk menyembuhkannya. Dia memperingatkan bahwa mereka akan menuntut harga yang tinggi, tetapi Valeria bersedia membayar apapun untuk menyelamatkan kekasihnya. Akiro kemudian menghabiskan beberapa hari melakukan ritual dan melukis pola di tubuh Conan. Beberapa hari kemudian, dia akhirnya bangun, setelah pulih sepenuhnya. Valeria menjadi emosional melihatnya hidup dan berjanji untuk selalu berada di sisinya, bahkan jika dia harus kembali dari alam baka. Selanjutnya, ketiganya memutuskan untuk kembali ke gunung untuk menyelamatkan Yasmin dan membunuh Tulsa. Mereka melukis diri mereka dengan kamuflase prajurit dan memasuki kuil melalui pintu belakang sambil diam-diam membunuh para penjaga. Di dalam, mereka menemukan rumah jagal kanibalistik di mana anggota kultus dibawa untuk dimakan oleh para pemimpin. Mereka kemudian bergerak maju sampai mereka mencapai ruang singgasana, di mana mereka akhirnya menemukan Yasmin berlutut di kaki Tulsa. Beberapa saat kemudian, Tulsa mengungkapkan rahasia kekuasaan dan umur panjangnya. Ternyata dia sama sekali bukan manusia, melainkan keturunan demigod dari iblis. Rahangnya mulai memanjang ke depan, dan tangannya menghilang di bawah jubahnya. Beberapa detik kemudian, dia secara tak terduga berubah menjadi ular besar. Melihat ini, ketiganya melancarkan serangan, membunuh beberapa anak buah Tulsa. Mereka akhirnya berhasil mencapai Yasmin dan membawanya pergi secara paksa. Mereka kemudian naik kuda mereka dan melarikan diri dari tempat yang mengerikan itu. Tetapi beberapa saat kemudian, Tulsa muncul, kali ini dalam bentuk manusianya. Dia menembak mereka dengan panah yang terbuat dari ular beracun yang hidup sebelum bergegas kembali ke kuil. Panah itu mengenai sisi Valeria dan melukainya sampai mati. Conan dan Subotai membawanya turun dari kudanya dan mencoba menyelamatkannya, tetapi sudah terlambat. Di saat-saat terakhirnya, dia memberitahu Conan bahwa dia berjanji untuk membayar harga untuk hidupnya, yang sekarang telah dia penuhi. Dia kemudian menciumnya untuk terakhir kalinya sebelum menyerah pada luka-lukanya. Dalam adegan berikutnya, Conan membakar tubuh Valeria dan melakukan pemakaman barbar yang layak untuknya. Yasmin, yang diikat di batu terdekat, mengejeknya, mengatakan bahwa Tulsa akan melihat api dan mengejarnya. Namun, Conan hanya tersenyum, seolah-olah dia ingin musuh datang kepadanya. Kemudian, di batu-batu berdiri suci, Conan, Akiro,
dan Subotai bersiap untuk pertahanan dan memasang banyak jebakan. Conan kemudian berdoa kepada Dewa Cimmerian untuk memberinya balas dendam. Tak lama kemudian, Tulsa tiba dengan anak buahnya dan melancarkan serangan mematikan. Tetapi Conan dan Subotai berhasil mengalahkan sebagian besar pasukannya dengan menggunakan jebakan-jebakan itu. Saat perang berkecamuk, Rexor berada di atas angin atas Conan dan hampir membunuhnya. Tetapi Valeria muncul sebentar dari alam baka, seperti yang dia janjikan. Dia kemudian menggunakan perisai cahayanya untuk memblokir pukulan mematikan Rexor. Ini memungkinkan Conan untuk melawan dan akhirnya membunuh Rexor dengan pedangnya. Setelah kehilangan semua anak buahnya, Tulsa yang marah memutuskan untuk membunuh Yasmin dengan salah satu panah ularnya. Dia memohon belas kasihan dan memanggilnya cinta dalam hidupnya. Tetapi Tulsa tidak peduli dan akhirnya menembaknya. Untungnya, nyawanya diselamatkan ketika Subotai melompat di depannya dengan perisainya. Ini membuat Tulsa sangat marah sehingga dia lari kembali ke kuilnya untuk mengisi energinya. Adegan kemudian beralih ke kuil gunung, di mana Tulsa melakukan ritual pemurnian dengan api obor. Conan menyelinap ke dalam kuil lagi, kali ini dengan bantuan Yasmin, yang sekarang telah bergabung dengannya. Ketika Tulsa melihatnya, dia menyambutnya dengan tangan terbuka. Dia bahkan memanggil Conan sebagai putranya, mengingatkannya bahwa dialah yang memberi tujuan dan kekuatan dalam hidup anak itu. Tulsa mencoba menghipnotisnya, dan untuk sesaat, itu tampak berhasil. Tetapi Conan dengan cepat kembali ke kenyataan dan memenggal kepala Tulsa. Dia kemudian melemparkan kepala itu ke para pengikut di dasar tangga. Para anggota kultus ketakutan melihat ini dan segera melarikan diri. Setelah itu, Conan melempar lampu minyak yang menyala ke dalam kuil, membakarnya. Yasmin kemudian menyerah di kakinya, dan dia membawanya ke ayahnya. Saat film berakhir, kita melihat Conan yang jauh lebih tua duduk di atas tahta. Akiro menjelaskan dalam suli suara bahwa Conan melakukan banyak petualangan sebelum akhirnya mendapatkan tahta dan menjadi raja.